Bab 445, akhirnya, aku bisa mendapatkan makanan nyata. Ada lebih dari 100 kabin di Geladak 5, tidak ada yang sangat besar. Selain itu, tidak ada satupun yang merupakan kabin hunian tunggal, mereka dirancang untuk menampung 5 orang masing-masing. Meskipun setiap orang di setiap kabin memiliki ruang tamu terpisah yang dapat ditutup dengan formasi mantra. Membandingkan tempat ini dengan akomodasi Bai Xiaochun seperti membandingkan bumi dengan surga atau tanah dengan awan. Setelah melihat-lihat sebentar, ia menemukan kabin Tuan Dewa Diviner, tempat Tuan Dewa Diviner duduk memandang berkeliling dengan cemas pada lingkungannya yang suram. Pikiran hanya menghabiskan setengah tahun dalam kondisi seperti ini membuatnya merasa sangat cemberut. Saat dia hampir menjadi benar-benar putus asa, Bai Xiaochun muncul. "Junior Patriark," serunya. "Baiklah," kata Bai Xiaochun dengan lambaian tangannya, "kamu ikut denganku. Tempat aku sangat besar." Guru Dewa Diviner langsung gembira, dan membuat iri para pembudidaya lain di kabin, ia bergegas ke sisi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berdeham, menggenggam tangannya di belakang, dan pergi mencari teman-temannya yang lain. Akhirnya, dia menemukan Song Ke yang kebetulan berada di kabin yang sama dengan Chen Manyao. Begitu Chen Manyao melihat Bai Xiaochun, dia memberinya senyum cerah yang tidak mungkin lebih menarik. Sedangkan untuk Song Ke, wajahnya sudah hampir suram, beberapa hari terakhir ini sangat menjengkelkan baginya, mengingat ini adalah pertama kalinya dia tinggal di kamar bersama orang lain. Menghela nafas, Bai Xiaochun berkata, "Lebih tua, bibimu mempercayakanmu kepadaku, jadi bagaimana mungkin aku bisa berpangku tangan saat kamu menderita? Kenapa kamu tidak ikut dengan pamanmu? Aku makan makanan roh setiap hari, dan memiliki begitu banyak sehingga aku bahkan tidak bisa menyelesaikannya." Wajah Song Ke menjadi gelap, dan dia menatap Bai Xiaochun dengan gigi terkatup. Tentu saja, itu membuat Bai Xiaochun merasa luar biasa. Dia tahu bahwa Song Ke tidak menyukainya, dan karena itu, dia sangat tidak menyukai Song Ke, dan kadang-kadang akan menemukan peluang untuk sengaja mengejeknya. Tepat ketika Bai Xiaochun hendak mengundang Chen Manyao untuk ikut bersamanya, dia berbicara. "Aku akan ikut denganmu, kakak Xiaochun. Aku tahu kamu menikmati makanan roh setiap hari, dan memiliki begitu banyak yang tidak bisa kamu selesaikan. Aku akan membantu kamu dengan masalah itu." Menutup senyumnya dengan tangannya, ia melayang ke sisi Bai Xiaochun, di mana ia bergabung dengan Tuan Dewa Diviner. Melihat bahwa Song Ke bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun, Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Namun, dia berhenti di pintu dan kembali menatap Song Ke. "Kamu benar-benar tidak datang. Energi spiritual di kabin aku jauh lebih kuat daripada di sini, jadi kultivasi kamu akan berjalan lebih cepat." Song Ke benar-benar tidak ingin pergi, tetapi kenyataannya adalah bahwa dia tidak tahu siapapun pembudidaya lain di gubuknya di Geladak 5. Gagasan harus menghabiskan setengah tahun dengan mereka membuat suasana hatinya semakin gelap. Kemudian dia mendengar Bai Xiaochun menyebutkan bahwa energi spiritual di kabinnya kuat, dan akan membantu dalam kultivasi. Itu akhirnya memberi Song Ke alasan yang dia butuhkan. "Aku harus mengalahkannya," pikirnya. Seorang pria sejati tahu kapan harus berdiri tegak dan kapan harus tunduk. "Aku tidak bisa membiarkan diri aku tertinggal terlalu jauh selama setengah tahun ini. Satu-satunya alasan aku melakukan ini adalah untuk tujuan kultivasi, dan itu saja." Setelah meyakinkan dirinya sendiri dengan cara ini, Song Ke mengepalkan rahangnya dan bangkit, menghadap lebih suram dari sebelumnya ketika ia berjalan ke sisi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sedikit terkejut, setelah yakin bahwa Song Ke tidak akan bergabung dengannya. Menempel pundak Song Ke, dia berkata, "Itu semangatnya. Kita semua satu keluarga besar, kan? Mempertimbangkan hubungan antara aku dan bibimu, kamu harus mendengarkan aku lebih dekat di masa depan. Lagi pula, kapan pamanmu memperlakukanmu dengan tidak adil?" Menghela nafas, Bai Xiaochun merasa lebih dari sebelumnya seperti seseorang dari generasi yang lebih tua, dan tahu bahwa dia harus menjaga Song Ke tidak peduli bagaimana dia melakukannya. Kemudian, setelah dia kembali ke Sekte Penangkal Sungai, dia akan memastikan Song Junwan tahu semua tentang itu. Dia pasti akan senang. Sambil mendesah, dia memimpin semua pelindung daunnya kembali ke D3. Setelah memasuki kabin Bai Xiaochun, kemauan Song Ke bahkan tidak bisa mencegahnya terengah-engah dan melihat sekeliling dengan kaget pada ukuran ruangan, makanan roh, boneka, lantai batu kapur, dan balkon. Hampir seketika, ia merasakan tusukan rasa sakit menusuk hatinya.
Pada saat itu, dia bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan fokus penuh pada kultivasi, dan mengusahakan kesempatannya sendiri untuk masuk ke dalam 10 besar. Perbedaan perlakuan antara kelompok itu dan di mana dia berada hampir tidak mungkin terjadi. Dijelaskan dalam kata-kata. Bahkan, perbedaan itu begitu hebat sehingga Song Ke bahkan bisa merasakan matanya menjadi agak lembab. Adapun guru Dewa Diviner, dia juga megap-megap, dan langsung tertarik ke jendela. Selama 3 hari terakhir, satu-satunya cara dia bisa merasakan sinar matahari di wajahnya adalah pergi ke geladak utama, tetapi keadaan terlalu berisik di sana. Dan semprotan dari ombak terlalu berbahaya. Tapi di kabin Bai Xiaochun, orang bisa melihat keluar jendela kapan saja, atau bahkan duduk di balkon yang aman. Master God Diviner langsung diliputi kegembiraan. Adapun Chen Manyao, dia juga tertegun diam. Sebelumnya, dia berasumsi perbedaan akomodasi akan besar, tetapi tidak sebesar ini. Sampai saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal pada bagaimana Starry Sky Dao Polarity Sect telah mengatur hal-hal. Ekspresi wajah mereka menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas. Dia sebenarnya tidak bermaksud untuk pamer dalam situasi ini, dan sekarang khawatir teman-temannya mungkin salah memahami niatnya. Karena itu, dia dengan cepat mencoba menjelaskan bagaimana perasaannya. Ini semua salahku, katanya. Jika aku bekerja sedikit lebih keras, mungkin aku bisa berhasil masuk ke 3 besar. Aku mendengar bahwa akomodasi mereka bahkan lebih baik daripada ini, dan lebih besar. Milikku hanya begitu-begitu. Bai Xiaochun benar-benar hanya mencoba untuk memperbaiki keadaan, tetapi hasilnya adalah penampilan yang bahkan lebih aneh muncul di wajah ketiga temannya. Melihat ini, Bai Xiaochun baru saja bersiap untuk mencoba menjelaskan hal-hal lebih lanjut, ketika tiba-tiba, tangisan yang menusuk telinga terdengar dari laut di luar. Kabin dilindungi oleh formasi mantra, jadi fakta bahwa tangisan itu jelas terdengar pergi untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Bahkan, seluruh kapal perang bahkan mulai bergoyang sedikit demi sedikit. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan 3 pelindung daunnya memiliki reaksi yang sama. Mereka semua bergegas ke balkon dan melihat keluar, lalu mereka melihat seberkas cahaya perak melesat keluar dari laut dan naik ke langit. Garis cahaya itulah yang menyebabkan kebisingan tadi, dan juga mengirim gelombang besar membanting ke sisi kapal. Dengan demikian, adalah mungkin untuk membayangkan bahwa apapun yang menyebabkan cahaya itu luar biasa. Terengah-engah, Bai Xiaochun menjulurkan lehernya dalam upaya untuk melihat apa yang ada di dalam cahaya, dan segera bisa mengetahui bahwa itu adalah sesuatu dengan aura surga Dao. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, karena Bai Xiaochun memiliki surga Dao Gold Core, dia lebih terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Apa itu? Pikirnya. Pada titik ini, ia tidak bisa menahan diri untuk membuka mata Dharma Heaven's Path. Hampir segera, suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan dia merasakan sakit menusuk di dahinya. Dia dengan cepat menutup mata ketiganya, yang sudah mulai bocor darah. Bahkan pada saat yang singkat itu, Bai Xiaochun mampu melihat sekilas apa yang ada di dalam cahaya, dan itu membuat pikiran dan hatinya hancur oleh gelombang kejut. Di dalam cahaya itu ada naga berwarna perak. Rupanya, naga itu terluka, dan bahkan ketika terbang, darah perak bocor dari luka-lukanya. Dalam sekejap naga perak muncul, dewa bermata 3 Chen Hetian bermeditasi di D1. Tiba-tiba, semua matanya terbuka, dan ekspresinya berkedip dengan keraguan dan kegembiraan. Seekor ikan naga perak, teriaknya. Kong Lai, kalian berlima ikut denganku sekarang. Kita akan menangkap binatang itu. Dengan itu, dia menghilang, untuk muncul kembali sesaat kemudian di udara. Adapun 5 pembudidaya Nas Chen Sol, mereka berteleportasi untuk bergabung dengan Chen Hetian. Bahkan ketika mereka muncul di tempat terbuka, ekspresi bersinar dengan antisipasi, cahaya perak mulai menghilang di cakrawala. Ayo pergi. Jika kami mendapatkan ikan naga itu, aku akan memberikan kalian hadiah yang luar biasa kepada kalian berlima. Mata Chen Hetian menyala dengan semangat saat dia dan 5 pembudidaya Nas Chen Sol melesat ke kejauhan. Banyak pembudidaya lain di kapal bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan telah bergegas ke geladak utama. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, berbagai ekspresi muncul di wajah mereka. Pada D2, Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan muncul untuk melihat apa keributan itu, dengan heretik menjadi satu-satunya yang tidak bereaksi. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, Gong Sun Wan ada di gubuknya, berdiri di dekat jendela dan melihat cahaya perak memudar ke kejauhan. Senyum aneh bisa terlihat di wajahnya, dan di ujung jari telunjuknya ada setetes darah perak, yang dengan cepat dijilatnya.
Akhirnya, aku bisa mendapatkan makanan sungguhan, katanya sambil terkekeh. Mengingat seberapa cepat Chen Hetian dan para pembudidaya Nas Chen Sol bergerak, dan kecepatan kapal perang, hanya butuh sekitar 10 kali sebelum mereka benar-benar terpisah. Semua orang di kapal perang mulai membahas berbagai hal, tetapi tak lama kemudian pembicaraan menjadi tenang. Dengan Deva dan para pembudidaya Nas Chen Sol pergi, dan lautan luas membentang ke segala arah, rasa tidak nyaman memenuhi hati semua orang yang hadir. Waktu berlalu, 3 hari kemudian, Chen Hetian dan pembudidaya Nas Chen Sol masih belum kembali, dan semua orang di kapal perang merasakan tekanan yang lebih besar membebani pundak mereka. Lebih jauh lagi, ada aura aneh dan misterius yang sepertinya terbentuk di sekitar mereka.